Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Walaupun belajar dari rumah, semoga tetap semangat dan kita doakan pandemi COVID ini segera berakhir. Nah, di sini bersama dengan Bapak Husni Tamrin, pengajar pelajaran IPS di kelas 7. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia. Kita ketahui, manusia tinggal pada satu ruang atau tempat tertentu di permukaan bumi ini. Masing-masing ruang, masing-masing tempat memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika kamu pergi ke berbagai tempat, cobalah kamu perhatikan perbedaan dengan tempat tinggalmu, keadaan alamnya, aktivitas penduduknya, dan lain sebagainya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensi masing-masing, dan tidak ada satu tempat pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak hanya komoditas tetapi juga sosial, politik, budaya. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Kita membahas yang pertama, yaitu saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi yaitu kondisi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A menghasilkan sebagai penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Masing-masing wilayah mengalami surplus atau kelebihan produksi, sehingga wilayah A dan wilayah B melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang yang biasanya membeli produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan faktor biaya. Misal, biasanya pembeli dari wilayah A membeli ikan di wilayah B. Namun, diketahui juga bahwa ada wilayah C juga sebagai penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli dari wilayah A akan beralih ke wilayah C daripada ke wilayah B yang lebih jauh jaraknya. Kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer. Pengangkutan orang atau barang pasti membutuhkan biaya. Biaya untuk melakukan interaksi harus lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi, jika biaya transportasi terlalu tinggi, jika biaya pengangkutan orang atau barang itu terlalu tinggi daripada keuntungannya, maka interaksi antar ruang sebaiknya tidak dilakukan. Kemudahan transfer juga tergantung terhadap ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Misal, seseorang akan melakukan perjalanan wisata dari wilayah A ke wilayah B. Jika jalan ke wilayah B rusak, akibatnya orang tersebut tidak jadi melakukan perjalanan wisata ke wilayah B.